AB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebentar lagi kesadaran Kakang Saka akan datang. Dan yang akan terjadi kemudian adalah ia menyadari ketiadaan Intan Pandini dan adanya Intan Pandini palsu di sisinya. Dan tentulah Neng yang akan menjadi korbannya. Kasihan sekali kau, Teteh. Maafkan aku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Aling Wulan, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Niko Septiawan sebagai Ki Parang Pungkur, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Juni sebagai Ki Surapraba, dan pembawa cerita Nenis Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya berhasil mendapat keterangan tentang kedua cucunya dari seorang pengawal istana yang dibawanya secara paksa. Dan kemudian kakek sakti itu melesat kembali ke istana Indraprasta. Malam sudah semakin larut. Nampak suasana ini cukup baik bagiku untuk mengadakan penyelidikan. Oh iya ya. Apakah mereka di dalam tidak menjadi curiga dengan hilangnya seorang pengawal yang berhasil kubawa ke pinggir hutan? Oh iya. Jika demikian, aku harus tetap dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi. Kau terperangkap orang tua. Menyerah sajalah. Apakah mereka mengetahui kedatanganku? Aneh. Suara siapakah itu? Apalagi yang kau tunggu? Apa kau ingin aku merobohkan pohon itu dahulu? Ayo, keluar kalian. Lihatlah, itu para pengawalku di sekitarmu. Rupanya suara itu ditujukan untuk orang lain. Siapa itu? Benar, pohon sawo di ujung lorong ini mulai dikepung dan dipenuhi oleh para pengawal Indraprasta. Hai, kau benar-benar tidak ingin keluar. Aku sudah mengetahui kedatanganmu sejak sore tadi, pengemis usil. Turunlah.
Ayo, turunlah kau Sariti. Agaknya kita kembali harus membuka jalan darah untuk meninggalkan kota raja. Terima kasih, Kek. Sudah beberapa hari kakek selalu menghalang-halangiku untuk memberikan hajaran pada mereka yang telah menghina dan mengganggu kelompok kita. Oh, kau benar-benar keterlaluan, Ki Parangpungkur. Seakan-akan kau tidak memandang mata padaku, Ki Suraprabha. Kau salah, Ki Sura. Jika aku tidak memandang mata padamu, tentu aku tidak akan mendatangi secara sembunyi-sembunyi. Lalu, kedatanganmu kembali ini menyatroni Indraprasta. Apakah bukan berarti kau tidak memandang mata padaku? Kau tidak menganggap keberadaanku di istana ini? Maafkan aku, Ki Sura. Kita memang pernah bersahabat pada saat yang silam. Tetapi itu sudah sangat lama sekali. Dan terlalu banyak hal yang saat ini telah memaksa kita untuk terpaksa berdiri saling berhadapan. Satu hal yang harus kau ingat, Pungkur. Aku tidak pernah memulai semua ini. Aku tetap menghormati persahabatan itu. Kaulah yang memulai menodai persahabatan itu dengan mencampuri urusan yang menyangkut pekerjaanku. Ya, benar Ki Sura. Tapi semua itu karena perbedaan sikap yang kita pegang, bukan? Sekarang, apapun yang akan terjadi, aku sadar kau pasti akan merintangiku untuk meninggalkan kota raja. Nah, karena itu kita memang harus bertempur kembali. Sariti, bersiaplah. Sejak tadi saya memang sudah bersiap, Kek. Mari. Pengemis tongkat merah itu tidak akan mungkin dapat lepas dari kota raja ini. Panglima Indraprasta yang dibantu dengan perwira-perwira utamanya membuatnya tidak mampu untuk berbuat banyak. Ada saja. Aku tidak mungkin membiarkan kakek dan cucu perempuannya itu tertangkap. Akan ku coba untuk menyelamatkannya. Pengemis usilan, cepat kau tinggalkan tempat ini. Kau Tuanku Raya. Cepat tinggalkan tempat ini. Biar aku yang akan menahan mereka. Ayo, Sariti, cepat kita tinggalkan tempat ini. Kau kakek tua. Kau juga tidak berbeda dengan pengemis tadi. Usilan suka mencampuri urusan orang lain. Kau berdiri pada kelompok Angkara Murka. Kau membela seorang raja Seraka yang tidak berbeda dengan Dasamuka. Bagaimana? Apakah kita akan lanjutkan pertempuran ini? Atau kau kembali saja ke dalam istana melapor pada bagindamu? Kau benar-benar menghinaku, kakek tua. Ayo, tepung kakek tua itu. Jangan biarkan dia lolos. Tunggu. Akhirnya datang juga si asing itu. Rupanya kau berhasil menyembuhkan sakitmu itu, kakek tua. Ya, Dewata Agung masih belum menghendaki kematianku, Resi Asing. Baiklah, sekarang akan kulihat apakah Dewata Agung akan bermurah hati kembali padamu. Aku harus berusaha menjaga diriku untuk menghadapi kehebatan Aji 5 bayang-bayang Resi Asing ini. Akan kuhadapi dengan Aji Smedi Dewa Gila. Dengan Aji itu aku akan dapat menghemat tenaga banyak. Sementara pertempuran terus berlangsung, Ki Suraprabha bersama dengan beberapa orang perwira utama segera melompat ke atas kudanya dan kemudian memacunya ke arah mana Ki Parangpungkur dan muridnya Sariti melarikan diri. Mamang Kuraya
Kuraya yang sedang melayani Resi Amista menjadi gelisah melihat Ki Suraprabha meninggalkan arena mengejar Ki Parangpungkur. Naga, pengemis itu tidak mungkin akan selamat jika sampai terkejar oleh rombongan Ki Suraprabha. 6 orang perwira itu memiliki kepandaian yang mampu membuat Ki Parangpungkur dan muridnya jadi kerepotan. Tidak ada gunanya lagi aku menghadapi Aji 5 bayang-bayang yang dahsyat ini. Hiup! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kurang ajar. Kembali kakek itu berhasil melarikan diri. Aku harus berhati-hati. Mungkin kedatangannya ada hubungannya dengan kedua anak yang kubawa itu. Aku akan menjaganya lebih hati-hati. Hup! Kemana pengemis itu menuju? Tadi kulihat ia berlari ke arah selatan ini. Baiklah, aku akan mencoba terus mencarinya. Mudah-mudahan Ki Suraprabha bersama dengan 6 orang pengawalnya tidak berhasil mengejarnya. Hiup! Hup! Hiup! Aku tidak yakin langkah kedua orang itu akan dapat berlari sejauh ini. Jika tidak mereka merubah arah, pastilah aku telah berhasil melampauinya. Biarlah aku tunggu saja di sini. Sungguh berbahaya sekali jika aku tidak dapat memecahkan Aji 5 bayang-bayang resi asing itu. Resi itu tentu kelak akan menjadi seorang angkara murka yang mungkin tidak akan kalah ganasnya dari jerangkong hidup. Aku mendengar suara langkah kaki 2 orang yang sedang menuju kemari dengan kecepatan yang tinggi. Kukira pasti mereka adalah Ki Parangpungkur dan muridnya, Sariti. Tidak beberapa lama, tampaklah 2 sosok bayangan yang bergerak cepat mendatangi ke arah Mamang Kuraya. Hei, berhentilah dulu pengemis miskin. Sariti. Ada apa, Kek? Itu kau lihatlah Tuan Kuraya memanggil kita. Berhentilah dulu pengemis miskin. Marilah kita berbincang sebentar. Duduklah. Rumput itu cukup bersih. Entah petunjuk apakah yang hendak Tuan Kuraya berikan pada kami. Kau benar-benar membuatku malu, pengemis miskin. Aku memanggilmu justru akan meminta pertolongan. Maafkan saya, sampai lupa mengucapkan terima kasih. Apakah kau mau menolongku? Janganlah bergurau, Tuan Kuraya. Bagaimana mungkin Tuan meminta pertolongan pada saya? Sesungguhnya lah aku membutuhkan pertolonganmu. Yaitu mengawasi sekitar tempat kediaman Resi Amista. Ya, tentunya itu semua bukan kau yang melakukan, tapi anggota Tongkat Merah, anak buahmu. Ada apakah sebenarnya, Tuan Kuraya? 2 cucuku ditawan oleh resi dari India itu. Lalu apakah Tuan Kuraya tidak mampu untuk membebaskannya kembali? Tidak. Jika saja tanpa Aji 5 bayang-bayang, mungkin aku akan mampu menghadapi Resi Amista dalam arti yang sebenarnya. Aji 5 bayang-bayangnya sangatlah luar biasa sekali. Jadi tugas yang harus kami lakukan itu hanyalah mengawasi saja, begitu? Iya. Apakah kedua cucuku masih tetap di sana, begitu? Atau dibawa keluar dari tempatnya? Jika dibawa keluar, kemana ditempatkannya? Lalu bagaimana dengan Tuan Kuraya sendiri? Aku merasa sia-sia jika menunggunya di Indraprasta. Resi Amista sudah mengetahui kehadiranku, dan aku yakin dia menjadi semakin berhati-hati. Baiklah.
Sebelum esok pagi, pekerjaan itu sudah akan mulai dikerjakan oleh kelompok Tongkat Merah. Iya. Tapi bukankah kalian Tongkat Merah sudah tidak diizinkan lagi untuk beroperasi di kota raja? Oh, kelompok kami terpaksa menanggalkan pakaian yang merupakan ciri Tongkat Merah demi kepentingan tugas-tugas besar. Iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Satu hal lagi. Apa sebenarnya yang kalian cari di sekitar kota raja dan istana Indraprasta? Tingkat kesiapan mereka. Tingkat kesiapan mereka? Apa maksudmu, Pungkur? Begini, tingkat kesiapan mereka untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Beberapa orang kami melaporkan bahwa kesibukan di sekitar istana dan kota raja semakin menghangat. Penyerangan? Penyerangan apa? Penyerangan besar-besaran terhadap Raja Galuh. Celaka. Apakah akan terulang kembali perang besar di tanah Pasundan? Perang besar di antara keluarga raja paling utama di tanah Pasundan ini. Saya khawatir Sang Prabu akan memanfaatkan saat pesta perkawinan Putri Galuh beberapa hari lagi. Nah, karena itu saya harus segera tiba di sana dan mencoba untuk meyakinkan Sang Prabu tentang rencana saudaranya itu. Begitu ya. Ya kalau begitu, pergilah segera. Sementara mudah-mudahan Dewata melindungimu. Perang besar yang akan terjadi bukanlah sekedar perang antara dua kerajaan besar, tapi di antara sekutu-sekutu mereka. Berangkatlah segera, Pungkur. Iya. Baiklah. Terima kasih atas pertolongan Tuanku Raya. Dan jangan khawatir tentang tugas itu. Anggota Tongkat Merah akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Nah, mari Sariti. Out! Untuk sementara, biarlah kedua cucuku percayakan pada Tongkat Merah pengawasannya. Aku akan menyelidiki kota Raja Indraprasta serta semua persiapan-persiapannya. Kita tinggalkan dulu Mamang Kuraya yang tengah sibuk menyelidiki persiapan penyerangan di Indraprasta. Sekarang, marilah kita kembali mengikuti kisah Anting Wulan yang menghilang sekembalinya dari rawa maut. Sebentar lagi kesadaran Kakang Saka akan datang. Dan yang akan terjadi kemudian adalah ia menyadari ketiadaan Intan Pandini dan adanya Intan Pandini palsu di sisinya. Dan adanya Intan Pandini palsu di sisinya. Dan tentulah Neng yang akan menjadi korbannya. Kasihan sekali Teteh. Aku tidak sanggup menyaksikan kehancuran hatinya. Setelah kembali kesadaran dan ingatan Kakang Saka. Biarlah aku menjauhi pondok Dewi Jampi untuk sementara. Setelah berlari cukup jauh, Anting Wulan berhenti di pinggir sebuah sungai kecil, sebuah tempat yang sejuk dan rindang. Akan tetapi, sejuk dan rindangnya pepohonan tidak membuatnya untuk dapat tenang. Ia menjadi semakin teramat gelisah. Detik-detik menjelang kesembuhan kakangnya mulai dirasakan. Dewata Agung, apakah yang kelak akan terjadi dengan Kakang Saka setelah kembali ingatannya? Apakah benar ia akan segera kecewa dan meninggalkan Teteh? Atau ia justru mencoba untuk menerima kenyataan yang telah terjadi. Dan itu berarti aku akan kehilangan Kakang Saka untuk selama-lamanya. Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Anting Wulan
semakin dalam dirasuk oleh rasa takut akan kehilangan kakangnya, menangis, menelungkup di rerumputan tebal tak jauh dari pohon besar yang tumbang di dekatnya. Beberapa saat telah berlalu, tapi Anting Wulan terus saja menangis. Tangannya menjambak dan mencabuti rumput-rumput tebal di sampingnya, hingga... Wanita, hentikanlah tangismu itu, dan palingkanlah wajahmu kemari. Hah? Apakah akan kita bawa saja wanita ini, Kakang Tompel? Hah? Kau gila, Okeng. Lihat pun kau belum. Bagaimana jika wajah wanita yang sedang menangis menelungkup itu seperti Ma Oyot? Bagaimana mungkin, Kakang? Tidak. Aku yakin dia adalah seorang wanita yang masih muda. Kau terlampau tergesa-gesa mengambil kesimpulan, adik Okeng. Apa masih bisa kau bayangkan, Ma Oyot? Dengan kedua bibirnya yang masuk ke dalam mulut. Apakah kau suka denganku, Okeng sayang? Kalian bodoh semua. Lihatlah, tubuhnya yang nampak keras dan gempal. Dan itu kau lihatlah betisnya. Kelihatan kuning dan mulus. Baik, kalian akan segera membuktikannya. Laki-laki yang dipanggil dengan nama Okeng mendekati Anting Wulan yang masih menangis sambil menelungkup. Akan tetapi, belum lagi laki-laki kasar itu tiba dan menyentuh tubuh Anting Wulan. Mau apa kalian? Kau benar, Okeng. Benar tidak, Kakang Tompel? Walaupun rambutnya aut-autan menutupi wajahnya, tapi jelas dia adalah seorang wanita muda dan cantik, Kakang. Pergi dan jangan ganggu aku. Jika begitu kau benar-benar hebat, Okeng. Kau memiliki mata yang tajam, mata kucing jantan. Siapa kau? Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan ganggu aku. Ayo. Pergi. Ayo. Tentulah kau menangis karena ditinggal pergi oleh kekasihmu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku sanggup untuk menggantikan kekasihmu. Kau harus berbangga karena kau akan mendapat kekasih. Aku salah seorang dari kelompok Ning Sewu. Setan! Hidung belang! Licik! Membunuh kau! Kubunuh kalian semua! Kubunuh! Tangkap dia! Manusia licik! Tukang fitnah! Tahukah kau, dengan siapa saat ini kalian berhadapan? Aku adalah kupu-kupu bercadar putih. Dan aku juga adalah Anting Wulan, salah satu dari kelompok Ning Sewu. Kubunuh kalian semua. Jadi, Nona adalah... maafkan kami, Nona. Ampunilah kami. Jangan bunuh kami, Nona. Maafkan, Nona. Kalian manusia bejat, manusia licik, tukang fitnah. Kalian semua harus kulenyapkan. Rupanya kau belum juga mampus. Mampus kau. Anting Wulan yang berada dalam keadaan kegelisahan puncak tidak dapat lagi menahan dirinya. Kelompok laki-laki kasar dari Tangkuban Perahu yang pernah mendapat hajaran darinya di pinggir pantai selatan habis dibunuh tanpa ampun hingga beberapa di antaranya hancur tubuhnya. Dewata, aku. Apa yang telah ku perbuat? Apakah kini yang telah terjadi di pondok Dewi Jambi? Hampir setengah harian aku meninggalkannya. Apakah telah kembali ingatan dan kesadaran Kakang Saka dengan rumput langit yang kudapatkan dari rawa maut? Aku akan mencoba melihat apa yang terjadi di sana. Anting Wulan tiba di pondok Dewi Jambi bertepatan dengan keluarnya Raden Sakapalwaguna dan Setakeling dari dalam pondok. Ketika menyadari keadaan kakangnya yang telah sembuh, air mata Anting Wulan mengalir deras.
Rasa haru dengan kecemasan berbaur menjadi satu. Dan ia mengikuti kedua kakangnya hingga tiba di makam Intan Pandini. Dan dari semak-semak yang tersembunyi, Anting Wulan menyaksikan keadaan yang telah menimpa Neng dan juga sikap dari kakangnya, Raden Sakapalwaguna terhadap Neng. Teteh, rupanya kau pun telah jatuh cinta pada Kakang Saka. Jika tidak, mana mungkin kau lakukan perbuatan itu? Kau menjadi cemas. Kakang Saka akan menolak dan meninggalkan dirimu. Seandainya saja kau mengerti sedikit saja tentang jiwa kesatria Kakang Saka, mungkin kau akan berhasil mendapatkan Kakang Saka dan tidak perlu merasa berdosa. Demikianlah, Anting Wulan terus membayangi pondok Dewi Jampi hingga upacara penguburan Neng. Dan kemudian, beberapa saat setelah penguburan, kedua kakangnya berpamitan di muka pondok Dewi Jampi. Aku akan menyertai kepergiannya ke Galuh. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Agaknya Kakang Saka sudah tidak lagi dibayang-bayangi dengan Intan Pandini kekasihnya. Jiwa kesatrianya telah teguh kembali. Aku akan mengambil kudaku di samping pondok itu. Aku malu untuk menemui Dewi Jampi. Aku tidak ingin berjumpa dengannya setelah ia mengetahui tentang kelemahan diriku dari Kakang Awu dan Tabib Cibol yang telah bertemu dengan korban keganasan pedangku ini. Aku akan mencoba melintas cepat di dekat Tunggul, dan kemudian aku akan memanggilnya dari kejauhan. Aku harus menunggu saat yang tepat agar Dewi Jampi dan Tabib Cibol itu tidak melihat. Nah, iya, kukira ini saatnya. Iya. Tunggul telah melihat bayanganku. Itu dia. Dia kini sibuk mencariku. Aku akan melambaikan tanganku dari tempat ini. Ada apa dengan kuda itu? Kenapa dia kelihatannya gelisah? Pangrango, apa yang telah terjadi dengan kuda itu? Mengapa dia jadi gelisah seperti itu, Pangrango? Ya, entahlah. Tiba-tiba saja dia jadi seperti itu. Aneh. Lihatlah itu. Dia semakin menjadi gelisah begitu. Iya. Agaknya ada sesuatu yang telah dilihatnya. Entah ular, entah bahaya lain yang mengancam dirinya. Oh, Pangrango, lihat. Kuda itu pergi meninggalkan pondok ini. Celaka. Aku tidak berhasil mencandaknya. Kuda itu benar-benar luar biasa larinya. Iya, sudah tentu. Aku telah menungganginya bersama-sama dengan gadis perkasa pemiliknya. Wah, kuda itu adalah seekor kuda luar biasa yang didapatnya dari Gunung Bukit Tunggul. Kuda itu hidup di sekitar kawah yang teramat panas. Oh, kuda bagus. Sayang sekali jika gadis itu sampai kehilangan kuda sebaik itu ya. Ya, aku kira tidak. Kuda itu begitu setia pada nona itu. Jadi, ya bukan tidak mungkin kuda itu meninggalkan tempat ini karena dipanggil oleh pemiliknya. Oh, maksudmu Anting Wulan yang memanggilnya tadi? Dia berada di sekitar tempat ini? Iya. Oh, iya. Mungkin juga ya. Tapi kenapa dia tidak mengambilnya secara berterang-terangan? Maksudku, mengapa dia tidak mau bertemu dengan kita? Ya,
Entahlah, kita tidak tahu apa yang kini berada dalam pikiran gadis yang tengah diamuk dengan kemelut hatinya. Kemelut cintanya, Dewi. Oh iya ya, kita tidak tahu ya. Bagus. Tunggul, kau adalah seekor kuda yang cerdik, seekor kuda pilihan yang tak ada duanya. Kali ini kita akan ke Galuh. Kita akan membayangi rombongan kakang-kakangku. Ayo, kita susul mereka. Hiya, hiya, hiya. Tunggul, kurangi kecepatanmu. Itu mereka di depan. Alangkah akan senangnya aku jika dapat berkuda beriringan bersama-sama kakang-kakangku, lengkap berkumpul. Tapi, apakah dia akan dengan senang hati menerimaku? Kakang Saka maksudku. Ya, apakah ia akan menerimaku? Ada sebuah bayangan kulihat berkelibat mengikuti rombongan kakangku. Hei, siapakah dia? Kepandaiannya cukup tinggi. Oh, berbahaya sekali. Aku khawatir Kakang Seta tidak akan mampu menghadapinya. Dia tidak mencurigaiku. Agaknya dia tidak mengerti. Aku juga merupakan satu bagian dari kelompok yang diikutinya. Biarlah, aku akan melihat apa yang akan dilakukannya terhadap kakang-kakangku. Itu dia. Agaknya dia kini menyusul rombongan Kakang Seta. Berhenti dulu Kisanak bertiga. Kalian harus menyelesaikan dulu perhitungan hutangmu padaku. Setan alas, aku tidak mempunyai hutang denganmu. Kalian tidak akan dapat ingkar. Aku mengenal kalian. Aku pernah datang ke Gua Larang. Nah, sekarang aku hilang. Kalian telah membantai tanpa rasa peri kemanusiaan belasan orang-orangku tidak jauh dari tempat ini. Kalian tidak akan dapat ingkar. Salah seorang di antara mereka yang sempat hidup hingga aku datang mengatakan sepatah kata yang merupakan piutang yang harus kutuntut dari kalian. Ning Sewu, dia menyebutkan nama itu. Ayo, akuilah. Iya, agaknya aku kini mengerti siapa orang tua itu dan apa maksudnya mengganggu perjalanan kakang-kakangku. Dia adalah Ki Pandu Panjana, pimpinan padepokan Gunung Tangkuban Perahu. Dia tentu datang karena hendak menagih hutang dari Ning Sewu. Tapi dia salah alamat. Akulah yang bertanggung jawab. Semua itu adalah karena ulahku. Aku harus keluar menghadapinya. Kakang bertiga, mundurlah! Oh, kau Wulan? Kakang, mundurlah. Ki Pandu Panjana hanya mempunyai urusan denganku. Akulah yang bertanggung jawab atas pembunuhan murid-muridnya. Tidak Adi Wulan. Kita yang bertanggung jawab. Kita berempat adalah satu. Apa yang menjadi perbuatan salah seorang dari kita adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Benar Adi Wulan. Apapun dan bagaimanapun keinginan kalian, aku akan mengiringinya. Kalian ingin bertempur berpasangan atau sekaligus berempat, aku tidak gentar menghadapi kalian. Ki Pandu, apakah Ki Pandu tidak ingin menyelidiki dulu apa sebabnya adikku Anting Wulan melakukan perbuatan itu? Tidak, apapun yang telah dilakukan oleh mereka, aku tetap menuntut hutang nyawa ini. Aku tidak menyangka Ning Siwu yang selama ini dipuja-puji sebagai kelompok pendekar suci pembela kebenaran mampu melakukan perbuatan keji seperti itu. Adi Wulan, katakanlah kenapa kau sampai melakukan perbuatan seperti itu. Jawablah, agar hati kami menjadi lebih tenang. Kakang Dampu, Kakang Seta, Kakang Saka, biarlah urusan ini menjadi urusanku pribadi. Tidak, Adi Wulan. Kakang Seta, Adi Dampu Awu. Aku percaya sepenuhnya pada Adi Wulan. Apapun yang dilakukannya, pastilah mempunyai alasan yang cukup kuat. Aku yakin. Pastilah murid-murid Tangkuban Perahu memang sepantasnya mendapat hukuman seperti itu. Terima kasih Kakang Saka. Ki Pandu, aku siap menerima segala bentuk pembalasan yang Tuan akan lakukan. Aku tidak gentar. Tapi sebelumnya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Katakanlah. Apakah sikap cabul yang dimiliki oleh sebagian besar anak muridmu adalah hasil ajaran dari Gunung Tangkuban Perahu? Dan satu hal yang paling penting untuk kuketahui. Apakah perbuatan murid-muridmu yang memakai nama Ning Sewu untuk melakukan perbuatan kotor adalah sepengetahuan Tuan? Setan. Apakah yang telah dilakukan oleh mereka di Wulan?
Ki Pandu, 2 kali aku bertemu dengan murid-muridmu dan mereka melakukan hal yang sama. Memakai nama Ning Sewu untuk melakukan perbuatan kotor. Aku tak tahu entah berapa seringnya kalian melakukan itu. Persetan dengan nama Ning Sewu. Persetan dengan kebanggaan nama kosong itu. Bangsat, orang tua tidak tahu diri. Hiat! Awas adik Dampu! Hiat! Seta Keling juga merasa khawatir dengan sikap Dampu Awuk adiknya. Segera saja mengiringi serangan Dampu Awuk pada Ki Pandu Pancana. Dampu Awuk berguling beberapa meter ke belakang, sedangkan Raden Seta Keling mundur hingga belasan pindak. Akan tetapi, murid tertua dari Gua Larang ini berhasil untuk tetap tegak. Kaukah murid tertua dari Wanayasa? Benar, Ki Pandu. Janganlah kau merasa bangga dapat menahan seranganku. Aku belum mengeluarkan separuh pun dari tenagaku. Nah, majulah kalian berempat sekaligus. Adiwa, mari kita hadapi orang tua itu dengan barisan 4 bintang. Biarlah Kakang Saka. Biarlah aku mencoba untuk mengusirnya. Biar orang tua tak tahu diri itu mengerti dengan siapa mereka sebenarnya. Siapakah sebenarnya Ning Sewu? Tapi Adik Wulan. Adik Saka, mundurlah. Biarkan Adik Wulan mencoba menghadapinya. Tapi Kakang. Mundurlah. Beri kesempatan adikmu Wulan untuk menghadapinya sendiri. Terima kasih Kakang Seka. Ayolah Ki Pandu. Aku siap. Akulah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab terhadap masalah itu. Bagus, bagus. Tapi ketahuilah, dengan sikapmu ini, aku tetap tidak akan mengampuni seluruh saudara-saudaramu. Bahkan mungkin seluruh murid-murid dari Gua Larang. Aku akan tetap dendam. Ayolah. Jangan hanya bicara saja, Ki Pandu. Bagus. Rupanya kau menjadi tidak sabaran untuk segera mampus. Kakang Seta, kau benar-benar keterlaluan. Membiarkan Adik Wulan menghadapi pimpinan perguruan Takwat Rawu itu seorang diri. Anting Wulan yang telah tumbuh dan berkobar kembali semangat kelompoknya, kelompok Ning Sewu, menjadi enggan mempergunakan Aji Banyu Cakrabuana untuk menghadapi Ki Pandu Pancana. Karena itu, ia segera saja menggelarkan pembukaan dari Aji Kincir Metu tingkatan pertama. Adik Wulan, hati-hati. Tenanglah saja Adik Saka, tenang. Terima kasih Kakang. Aku akan berhati-hati. Dia menghadapi orang tua sakti yang setara dengan ia. Hanya dengan kincir metu tingkatan pertama. Nanti kita bisa tanyakan padanya dari mana ia mendapatkan semua kehebatannya. Dari mana kau mendapat tenaga sebesar itu? Luar biasa sekali tenagamu. Kenapa kau tanyakan itu, Ki Pandu? Tentu saja. Karena aku sendiri tidak percaya jika gurumu memiliki tenaga yang jauh lebih kuat darimu. Tenagamu tidak berbeda dengan tenaga kami orang-orang tua yang telah berlatih puluhan tahun. Tidak berbeda? Apakah dengan demikian kau menganggap kepandaian dan tenagamu seimbang denganku? Iya, kau hebat sekali. Aku telah mengeluarkan hampir seluruh tenagaku. Dan kita sama-sama terlempar ke belakang. Kau salah, Ki Pandu. Aku belum mengeluarkan separuh pun dari tenagaku. Wah, setan. Kau benar-benar terlalu sombong, bocah. Akan kulihat sampai sejauh mana kesombonganmu itu. Cobalah kau terima pukulanku ini. Bagaimana Ki Pandu? Aku tidak tergeser sedikit pun dari tempatku berdiri. Tapi kau, untung kau berhasil mempertahankan keseimbangan tubuhmu. Aku akan selalu mengingat peristiwa hari ini, bocah. Suatu saat nanti, aku akan mencarimu kembali, Nona. Adik Wulan, dari mana kau mempunyai kepandaian yang sehebat itu? Luar biasa sekali kau. Ya, kemana saja kau selama ini? Aku mencari-carimu setelah kesadaranku kembali. Mencari-cariku? Iya. Aku ingin kita berkumpul kembali. Berkumpul dan bersama-sama bertualang. Mengembara menikmati alam Pasundan yang permai dan indah ini. Atau jika perlu, kita akan meminta izin Yang Guru untuk mengembara hingga ke bumi Jawa. Mengembara di sekitar Gunung Merapi, Merbabu. Bukankah menyenangkan, Adik Wulan? Iya, menyenangkan. Menyenangkan sekali.
Oh iya, Adik Bulan. Apakah kau mengetahui apa yang telah terjadi dengan Neng? Neng telah mati. Iya. Aku tahu semua itu, Kakang. Aku tahu. Sudahlah, Adik Wulan. Janganlah kau bersedih. Segalanya memang harus terjadi sesuai dengan kehendaknya. Sekarang bagaimana? Kau tentu akan pergi bersama-sama dengan kami menyaksikan hari bahagia di Dampu Awu, bukan? Iya, Kakang. Aku ingin kembali bersama-sama kalian. Seperti dahulu. Bagus. Jika begitu, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Adik Awuk pasti sudah tidak sabaran untuk bertemu dengan Putri Agung kekasihnya. Bagaimana Kakang Dampu? Apakah adik Kayuwangi masih sering minta Kakang untuk menangkapkan rusa? Ayolah, mari kita berangkat. Tunggu dulu, Kakang Seta. Aku kira tidak akan menjadi halangan jika kita duduk beristirahat di sini. Aku menuntut Adik Wulan untuk menceritakan semua pengalamannya, hingga dia bisa menjadi seperti ini. Aku telah mendengar sebagian ceritanya, ketika dulu kita menolong sepasang kekasih dari cengkraman saudagar dari Indraprasta. Tapi itu hanya sedikit. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman yang kau dapatkan, Wulan. Iya, benar. Apalagi aku. Sama sekali belum mengetahuinya. Ayo, Adik Wulan. Ceritakanlah. Baiklah, Kakang. Aku akan menceritakan seluruhnya. Anting Wulan kemudian menceritakan semua pengalamannya, seluruhnya, tentang si Tunggul, keris Cakrabuana yang kini dirampas Prabu Sora, tentang wanita dari Laut Kidul, dan terakhir tentang pertemuannya dengan ibundanya. Akan tetapi, untuk hal yang terakhir, Anting Wulan membatasinya. Ia tidak membuka semua cerita tentang keluarganya, tentang ayahandanya yang merupakan seorang pengkhianat licik yang teramat dibencinya. Selamat, Adik Wulan. Kami turut berbahagia dengan keberuntunganmu itu. Dan mudah-mudahan kelak kau pun akan dapat menjumpai ayahmu yang sampai kini belum kau temukan. Iya, Kakang. Terima kasih. Dan kita akan bersama-sama merebut pusaka Kujang Cakrabuana yang dirampas oleh Prabu Sora. Ya, kita akan bersama-sama mencarinya. Lalu, apakah kau akan kembali lagi pada Dewi Laut Selatan itu? Bukankah memang sudah sepantasnya kau menuruti segala pesannya, segala persyaratannya? Iya, kukira kakek Kaliman memang menghendaki demikian. Iya. Karena menurut pengamatannya, mata batinnya, kelak aku pasti akan terlibat dengan raja besar yang kelak akan hadir dari tanah Pasundan, yang kemudian akan menguasai Jawa, Pasundan, bahkan hingga jauh ke mancanegara. Nah, bukankah memang sebaiknya kau kembali padanya? Ya, aku malu berjumpa kembali dengannya, Kakang. Kenapa? Dan lagi, aku tidak ingin lagi berpisah dengan kalian. Untuk satu hal ini, kau tidak boleh menjadi kanak-kanak seperti itu, Adik Wulan. Tidak, Adik Wulan. Ini adalah suatu kesempatan yang mungkin tak ada bandingnya. Kami semua bangga jika suatu saat kau memiliki kepandaian yang hebat, yang dapat menjunjung dan menjaga nama baik Kuhalarang. Tapi, Kakang... Adik Wulan, kita tidak akan selamanya bersama-sama. Tidak akan selamanya berkumpul. Satu saat kita akan berpisah. Kita masing-masing akan membawa jalan hidup masing-masing. Nah, saat ini pun sudah nampak jelas di hadapan kita. Kita akan kehilangan Adik Awu. Dia akan segera lepas dari kelompok kita. Dan mungkin berikutnya, aku, atau Adik Saka, atau mungkin kau sendiri. Tidak. Tidak. Kenapa kau katakan tidak? Apakah kau ingin menjadi seorang perawan tua?
Sebentar lagi kita semua akan menghadapinya. Dan itu tidak akan dapat kita tolak. Dan juga kita tidak perlu berpura-pura untuk menolaknya. Sudahlah. Kenapa kita jadi jauh ngelantur? Baiklah, kita segera berangkat ke Galuh. Keempat bersaudara Ning Sewu itu terus memacu kudanya tiada henti menuju Galuh. Mereka hanya beristirahat beberapa saat, sekedar untuk melepaskan lelah dan sekaligus menghapus dahaga dan rasa lapar. Setelah 2 malam berkuda, mereka tiba di sebuah desa yang cukup ramai. Kita berhenti sebentar di sini. Hop, hop, hop. Iya, kita beristirahat di sini, Kakang. Hari masih cukup pagi. Panas mentari belum lagi menyengat. Hup! Ayolah turun. Rumput di sini tebal dan cukup bersih. Kita dapat membaringkan tubuh setelah berkuda sejak fajar tadi. Desa ini cukup ramai. Agaknya tengah mempersiapkan satu keramaian. Iya, kau benar, Wulan. Lihatlah itu janur-janur kelapa menghiasi gerbang desa itu. Dan sekelompok orang yang di sana itu agaknya sedang mempersiapkan sebuah panggung yang cukup besar untuk hiburan. Iya. Hampir semua orang terlihat sibuk sekali. Nah, lihat itu. Dari belakang kita beberapa penduduk kelihatan habis mengambil bambu di pinggiran hutan sana. Kita tanyakan saja padanya, Kakang. Sampurasun, Kek. Ampes. Maaf, Kek. Bolehkah saya bertanya sedikit? Oh, boleh, boleh. Tentu saja boleh. Apa itu, Nona? Desa ini kelihatannya ramai sekali. Ada apa, Kakek? Oh, kami para penduduk sedang mempersiapkan satu babacakan atau pesta begitu. Babacakan? Iya, lihatlah. Bukankah ramai sekali? Kami di sini membuat banyak hiburan dan juga keramaian lain. Ada lomba macam-macam begitu. Itu mereka di sana sedang mempersiapkan lomba amprut-amprutan. Lomba amprut-amprutan? Iya. Apa itu, Kek? Oh, itu lomba berjalan jauh melalui daerah-daerah yang sangat sukar dilalui. Hutan yang bersemak, sungainya deras, dan juga bukit serata lembah. Pokoknya mah rame di sini, nak. Anak ini siapa dan mau kemana, atuh? Saya Anteng Wulan, Kek. Oh, begitu. Dan itu adalah saudara-saudara saya. Kami sedang dalam perjalanan pengembara. Kok kamu perempuan ikut aksruk-aksrukan seperti itu? Sudahlah, tinggal saja beberapa hari di sini. Rame, desa kakek mah ramenya. Terima kasih, Kek. Kami harus segera keliling. Oh ya, tapi sebenarnya apa yang sedang dirayakan? Oh, ya. Pastilah Nona dan saudara-saudara Nona bukan dari sini, dari Galuh, ya. Ya, kami sedang mempersiapkan hari bahagia dari Putri Agung Nimas Kayuwangi, begitu. Itu? Iya. Kakang Dampu, lucu sekali. Kau sendiri masih berada di sini. Ayah naon, Nona? Kok ajrag-ajragan sepertos begitu? Tidak, Kek, tidak. Terima kasih atas keterangan kakek. Ya. Silakan jika kakek mau melanjutkan kerja. Ayolah, jika Nona mau mampir dan singgah di rumah, ya di rumah Nini begitu, sudah mempersiapkan hidangan yang enak. Ancemon, aduh enak itu ancemon. Kemarin saya banyak mencabut singkong. Sudahlah, Kek. Terima kasih. Suatu saat saya akan mencari kakek jika kembali ke desa ini. Siapakah nama kakek? Nama kakek, Neng? Iya. Iming. Semua orang di desa ini mah tahu siapa kakek Iming. Mari nak ya, saya pergi dulu. Rupanya benar, Kakang. Lihatlah, di ujung sana itu ada sebuah umbul-umbul pertanda kekuasaan Galuh yang akan dipasang. Nah, itu Kakang. Umbul-umbul itu sedang didirikan. Iya. Jika begitu, kita telah sampai di wilayah Galuh. Sebaiknya kita segera saja meneruskan perjalanan. Benar. Aku khawatir Sang Prabu akan menjadi murka denganmu, Adi Dampu Awu. Aku kira tidak. Sang Prabu cukup bijaksana. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh membuat gelisah karena keterlambatanmu, Kakang Awu. Ayo.
Kita berhenti dulu di sini. Ada apakah Adi Dampu Awu? Kenapa kita berhenti di sini? Aku segan untuk masuk ke dalam istana itu pada saat seperti ini. Adi Dampu Awu? Jadi maksudmu bagaimana? Kita memasuki kota raja dan menghadap Prabu Sana besok pagi. Tapi Adi Awu, kau sudah terlambat beberapa hari dari waktu yang kau janjikan. Mereka akan menjadi cemas jika kita masih juga menunda-nunda waktu. Kakang Seta benar, Kakang Awu. Sebaiknya lah kita menghadap Sang Prabu malam ini juga. Persiapan sudah menjadi semakin matang. Pastilah mereka menjadi cemas. Sang Prabu dan juga Nimas Kayuwangi. Entahlah, Adi Wulan. Tiba-tiba saja aku menjadi gemetar. Takut untuk bertemu dengan Sang Prabu. Percayalah padaku, Kakang. Sang Prabu adalah seorang raja besar yang sangat bijaksana. Aku cukup mengenal beliau. Ayolah, kita teruskan perjalanan kita dan menghadap beliau. Iya, baiklah. Kita teruskan perjalanan kita. Heya, 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 heya. Ketika tiba di muka gerbang, beberapa orang pengawal yang telah mengenalnya menyambutnya dan kemudian dengan bergegas, seorang pengawal gerbang kota raja memacu kudanya mendahului mereka untuk mengabarkan kedatangan orang yang telah lama ditunggu-tunggu. Karena itu setibanya di gerbang istana, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apakah sebenarnya yang terjadi denganmu di perjalanan anak mas Dampu Awu dan juga kau Anting Wulan? Mengapa tiba-tiba saja kau datang bersama-sama dengan Dampu Awu? Sembah sujud kami ucapkan pada Ayahanda Prabu. Sebelumnya, saya dan juga Kakang Dampu memohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kami tiba di istana ini. Iya. Semua itu terjadi karena ada sesuatu hal yang luar biasa yang menyangkut masalah saudara kami. Oh, iya. Baiklah, aku mengerti. Kalian adalah seorang pendekar yang telah memiliki jiwa yang mapan. Yang mengerti arti dari tanggung jawab. Karena itulah aku mencoba untuk memendam dan menekan rasa cemasku atas keterlambatan kalian. Terutama kau, Dampu Awu. Iya, saya memang bersalah, tuanku. Ayahanda, tapi semua itu terjadi di luar kekuasaan Ananda. Kau sudah tiba, Kak Wulan? Kau adik Kayuwangi, mari duduklah. Mengapa lama sekali kau pergi ke Kak Wulan? Kau bertanya padaku atau pada orang lain? Kukira pertanyaanmu bukanlah untukku. Kakang Dampu, ayo, jawablah pertanyaan itu. Aku bertanya padamu, Kakak Wulan. Kau selalu saja menggodaku. Oh ya? Oh ya, sebentar lagi adik Kayuwangi. Ampun Ayahanda, Ananda belum sempat memperkenalkan kedua saudara hamba itu. Iya, aku juga sudah memperhatikannya sejak tadi. Tapi semuanya menjadi kacau karena anak nakal itu. Memangnya kenapa, Ayahanda? Apakah saya benar-benar mengganggu pertemuan ini? Pertemuan Ayahanda dengan Kakak Wulan? Saya kira tidak, adik Kayuwangi. Itu adalah saudara-saudara hamba yang tertua. Sembah sujud hamba aturkan pada tuanku junjungan hamba. Nama hamba adalah Seta Keling. Hamba adalah juga murid dari Resi Wanayasa. Dan hamba adalah Saka Palwaguna, murid kedua dari Yang Resi. Sembah sujud hamba haturkan, dan semoga tuanku dilimpahkan keselamatan serta panjang umur. Ternyata Paman Wanayasa memiliki murid-murid yang hebat. Aku suka dengan kalian semua. Kalian adalah anak-anak muda yang mempunyai tata krama yang baik. Memiliki kepribadian yang tinggi. Di samping kepandaian kalian dalam bertempur yang tak dapat dibuat main-main. Tinggallah beberapa lama di sini. Temanilah saudara kalian yang akan merayakan hari bahagianya. Memang demikianlah rencana hamba, tuanku. Dan terima kasih atas semua kebaikan dan perkenan tuan. Ayahanda, Iya. apakah saya boleh mengajak Kakak Wulan untuk berbincang-bincang di Taman Sari? Kok ini bagaimana? Bukankah mereka baru saja tiba? Mereka tentu memerlukan istirahat yang cukup. Dan lagi, bukankah kau sudah harus berdiam diri di dalam kamar?
Bukankah kau tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar? 5 hari lagi perayaan itu akan dimulai, anak. Saya tidak sanggup untuk berdiam diri di dalam kamar, hanya ditemani oleh dayang-dayang, dan melihat burung, pepohonan, hanya dari jendela. Aturan itu keterlaluan sekali, Ayahanda. Itu adalah adat dari leluhur kita, yang harus kita patuhi. Iya, tapi tidak perlu selama 5 hari, Ayahanda. Saya akan berdiam diri di dalam kamar pada hari terakhir, sebelum perayaan itu dimulai. Oh ya, Ayahanda. Di mana Ibunda Prameswari? Saya tidak melihatnya. Ibunda kesehatannya saat ini sedang terganggu. Dia sedang beristirahat. Kau juga pergilah beristirahat sana. Ajaklah keempat saudaramu ke belakang. Baiklah, Ayahanda. Mari, Kakang. Iya, hamba permisi, Tuanku. Iya, pergilah kau beristirahat. Kakak Wulan, kau beristirahatlah. Besok pagi-pagi aku akan menemuimu. Kita akan berbicara banyak, Damansari. Iya, Adik Kayuwangi. Aku pun banyak mempunyai cerita yang menarik untukmu tentang petualanganku. Oh ya? Baiklah, Kak Wulan. Sampai besok pagi. Mari, Kakang Awu. Marilah, Kakang. Kita beristirahat. Setelah menyiapkan kamar untuk kakangnya, Anting Wulan kemudian menemui ibundanya yang memang sudah menunggu-nunggu dengan rasa tak sabar sejak ia mendapat berita tentang kedatangan putrinya. Ibu. Kau, Wulan. Apa saja yang telah terjadi denganmu, Nak? Apa yang sudah kau lakukan di Karangsedana? Apakah kau sudah berjumpa dengan ayahmu? Kenapa kau diam saja, Anting Wulan? Apa kau sudah bertemu dengannya? Apa yang sudah kau lakukan, Nak? Iya, saya sudah bertemu dengannya. Saya sudah bertemu dengan laki-laki berhati binatang itu, Bu. Lalu apa yang sudah kau lakukan? Kau bertempur? Kau melukai ayahmu sendiri? Sudahlah, Bu. Saya sudah teramat lelah setelah melakukan perjalanan yang panjang. Biarkanlah saya beristirahat. Saya tidak ingin membicarakan tentang diri laki-laki kejam itu. Tidak, Wulan. Kau harus menceritakan dulu tentang pertemuanmu dengan ayahmu. Ceritakanlah apa yang sudah kau lakukan terhadapnya. Saya kira tidak ada yang perlu diceritakan. Tapi satu hal yang ibu perlu ketahui. Saya tidak menceritakan siapa diri saya. Dan juga saya tidak melukai laki-laki itu seujung rambut pun. Bagus. Kau memang anak yang baik, Wulan. Ayahmu memang seorang laki-laki yang kejam. Tindakannya terlalu berlebihan. Tapi semuanya itu tidak boleh membuat kau jadi bersikap memusuhinya. Tidak. Jangan, Anting Wulan. Iya, saya akan mencobanya. Dan mudah-mudahan saya dapat. Sudahlah, Bu. Saya ingin sekali beristirahat. Atau setidak-tidaknya kita duduk berbincang dan membicarakan hal-hal lain. Ya, ibumu memang keterlaluan, Wulan. Kau beristirahatlah, Nak. Masih banyak waktu untuk kita berbincang-bincang. Naiklah ke pembaringanmu. Tapi sebelumnya, bersihkanlah tubuhmu dengan air hangat. Iya, Bu. Saya ke belakang sebentar. Keesokan harinya, Anting Wulan menemani Putri Agung Nimas Kayuwangi bersama-sama dengan kakangnya Dampu Awuk dan 2 kakangnya yang lain. Mereka berbicara banyak di Taman Sari, taman keluarga Istana Galuh. Menarik sekali kisah pengembaraanmu, Kakak Wulan. Rasa-rasanya aku ingin menjadi wanita yang memiliki kebebasan seperti dirimu. Lahir dan hidup di tengah-tengah istana tidak dapat dianggap sebagai satu kelebihan. Kebebasan yang kau miliki mempunyai nilai yang tidak kalah dengan harta dan kekayaan yang kumiliki, Kakak Wulan. Iya, kau benar, Adik Kayuwangi. Kita masing-masing mempunyai kelebihan dan sekaligus kekurangan. Iya. Akan tetapi, banyak di antara kita manusia yang tidak menyadarinya.
Oh iya, tapi satu hal yang menjadi ganjalan untuk saya, Kakak Wulan. Apa itu, Adik Kayuwangi? Cerita yang Kakak Wulan sampaikan pada saya tidaklah lengkap. Saya tidak mendengar tentang bahaya-bahaya yang Kakak hadapi. Situasi-situasi sulit, seperti halnya dulu ketika Kakak ditawan oleh Prabu Sora hingga kehilangan kujang pusaka Cakrabuana. Oh ya. Iya, saya tidak percaya perjalanan Kakak Wulan yang cukup panjang itu hanya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, memburu binatang-binatang hutan dan membakarnya. Tidur di rumput-rumput tebal sambil memandang angkasa raya yang penuh dengan bintang yang bertaburan, mandi di sungai-sungai yang jernih, serta menikmati berbagai panorama alam Pasundan yang indah menawan. Saya tidak percaya jika hanya itu yang Kakak Wulan alami. Kenapa kalian semua menjauh? Kemarilah Kakang Seta, Kakang Saka, Kakang Awu. Kami tidak ingin mengganggumu melepas rindu dengan Tuan Putri Kayuwangi. Loh. Siapa yang rindu? Iya, tapi aku memang bersalah, Kakang Seta. Keenakan bercerita hingga melupakan orang yang paling berkepentingan dengan Tuan Putri Nimas Kayuwangi. Maafkan aku, Kakang Awu. Tidak apa-apa, Kakak Wulan. Aku dapat berbincang dengan Kakang Dampu Awuk setiap saat. Bukankah begitu, Kakang Dampu Awuk? Iya, Adik Kayuwangi. Oh ya, aku dan Kakang Seta serta Kakang Saka ingin berjalan-jalan, melihat-lihat kota raja. Maafkan saya, tinggallah kau berdua di sini. Tidak sampai sore hari, kami pasti sudah kembali. Aku ikut, Kak Wulan. Mana boleh. Ke Taman Sari pun Adik Kayuwangi sudah dilarang oleh Ayahanda Prabu. Sekarang malah ingin ikut keluar istana. Tapi saya bosan sekali, Kak Wulan. Ayahanda tentu mengizinkan jika bersama-sama dengan Kakang Awu serta kakak bertiga. Iya, tapi bukan dalam keadaan seperti ini. Tunggulah, saya akan segera kembali, Adik Kayuwangi. Ya. Baik, jangan terlalu lama ya. Iya, percayalah. Mari, Kakang. Kembalilah segera, Kak Wulan. Aku suka sekali bersahabat dengan kalian. Kami akan segera kembali. Demikianlah, Anting Wulan bersama dengan Raden Setakeling dan Raden Sakapalwaguna meninggalkan kakangnya Dampu Awuk dan Putri Agung Nimas Kayuwangi. Mereka bertiga meninggalkan istana dengan berkuda. Apakah ada keperluan lain kau mengajak kami meninggalkan istana, Adik Wulan? Tidak. Aku hanya ingin memberikan kesempatan pada Kakang Awuk untuk lebih leluasa berbicara dengan Nimas Kayuwangi. Dan lagi, bukankah Kakang berdua juga ingin melihat-lihat kota raja? Iya. Kita akan berkeliling kota raja. Kota Raja Galuh. Jauh berbeda dengan Karangsedana dan juga kota-kota lainnya. Kota ini demikian ramainya. Benar. Kakang, saya akan ajak Kakang melihat setiap sudut dari kota ramai ini. Kita akan menyusuri jalan di pinggiran kota raja. Dan kemudian kita melacak pusat-pusat keramaiannya. Hebat, benar-benar hebat. Raden Setakeling dan Raden Sekapalwaguna yang baru melihat kota Raja Galuh benar-benar terpesona dan sangat mengagumi akan kebesaran dan kehebatan dari Prabu Sana dalam memimpin roda pemerintahan di negerinya. Mereka terus berkuda berkeliling hingga tiba di gerbang timur dari kota Raja Galuh. Kukira ini bukanlah gerbang yang semalam kita lalui, Adik Wulan. Benar, Kakang. Ini adalah gerbang timur. Lihatlah itu. Di luar gerbang sana, barisan pohon nyiur yang indah, Kakang. Apakah Kakang ingin melihatnya? Kukira tidak ada salahnya. Bukankah begitu, Kakang Seta? Iya, ayolah kita keluar gerbang itu. Hea. Bagaimana jika kita istirahat di sini, Adik Wulan? Beristirahat? Iya. Apakah Kakang Saka merasa lelah? Tidak, Adik Wulan. Aku hanya ingin berbicara sedikit denganmu. Berbicara denganku? Iya. Berbicara apakah, Kakang Saka? Tentang ibundamu. Tentang ibundaku? Ada apakah dengan ibundaku? Aku merasakan ada sesuatu yang terjadi di antara kau dengan ibundamu. Ya. Kukira Kakang Seta pun merasakan hal ini. Bukankah begitu, Adik Wulan? Maaf, Adik Wulan. Bukan aku bermaksud hendak mencampuri urusanmu.
Tapi rasanya tidak enak. Hati ini melihat engkau yang sudah kuanggap bagaikan adik sendiri mendapatkan satu kesulitan. Jika memang kau tidak keberatan dan membutuhkan pertolongan, aku dan juga Kakang Seta akan menolongmu. Katakanlah. Kami pasti akan membantumu sedapat yang kami mampu. Aku tidak apa-apa, Kakang Saka. Tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi antara aku dan ibuku. Adi Wulan, kami tidak buta. Kami berdua melihat sikap yang aneh di antara kalian berdua. Adik Saka, sudahlah. Jangan kau paksa Adik Wulan untuk membuka masalah pribadinya. Sudahlah, Adik Wulan. Jika kau memang tidak bersedia menceritakannya, tidak apa. Kakang Saka tidak mempunyai maksud ingin mempermalukan dirimu. Semua itu dilakukan kakangmu, tak lain hanya sekedar ingin membantu, mengurangi beban pikiranmu. Iya, aku mengerti, Kakak. Aku mengerti akan semua maksud baik kalian. Tapi masalah yang mengusik pikiranku adalah aib yang benar-benar sangat memalukan. Kakang tentu akan menista diriku jika sampai ku ceritakan masalah ini. Masalah apa itu, Adi Wulan? Apakah itu masalah tentang dirimu? Bukan, Kakang. Tentang ibundamu? Juga bukan, Kakang. Aneh sekali. Lalu apa masalah yang sebenarnya mengganggumu? Masalah yang sangat memalukan. Yang menyangkut diriku. Diri ayahandaku. Ayahandamu? Jadi kau masih mempunyai seorang ayah? Tidak. Tidak, Kakak. Aku tidak pernah akan mengakuinya sebagai orang tuaku. Sebagai ayahku. Laki-laki kejam itu benar-benar tidak berbeda dengan binatang. Adik Wulan. Ya. Laki-laki itu sepantasnya lah mati. Mati dirajam oleh tombak, pedang, dan anak panah. Adik Wulan. Apakah kau sadar dengan yang kau ucapkan? Tidak sepantasnya kau mengucapkan kata-kata serapah dan sumpah seperti itu. Jangan bersikap durhaka seperti itu. Jika kau memang masih ingin berada dalam perguruan Gua Larang. Jika kau masih ingin berkumpul bersama-sama dengan kami. Adik Wulan, apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh ayahmu? Tidak. Dan siapakah sebenarnya ayahmu itu? Tidak. Tidak, Kakak. Kakang tidak perlu mengenal manusia berhati binatang itu. Tidak perlu. Oh, Dewata Agung, penguasa sumber air suci. Ingin rasanya aku membunuh laki-laki pembawa bencana itu. Wulan. Kakak, apakah pantas laki-laki yang telah memasung ibundaku selama bertahun-tahun di sebuah kamar kotor mendapatkan pengampunan? Apakah pantas laki-laki yang telah menjadi pengkhianat dan musuh dalam selimut digaloku beri kasih sayangku? Apakah pantas laki-laki yang kelak akan menimbulkan bencana besar, menimbulkan perang saudara yang akan melibatkan seluruh kerajaan besar dan kecil, yang kelak akan mengorbankan ribuan bahkan puluhan ribu prajurit maupun rakyat? Akan kusanjung, kupuja, dan kubangga-banggakan. Tidak. Tidak, Kakang. Laki-laki kejam. Tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Memang seharusnya lah mendapat hukuman dan balasan yang seberat-beratnya. Bukankah begitu, Kakang? Bukankah begitu, Kakang Seta? Hah? Kenapa Kakang diam saja? Ayo, sekarang berikanlah jalan keluar untukku. Apa ada lain jalan yang dapat kulakukan selain membunuhnya? Menghilangkan serta melenyapkan aib yang mencoreng dalam keluargaku. Oh, Dewata aku. Mengapa kau buat hatiku selemah ini? Berilah aku kekuatan untuk melenyapkan biang bencana dan malapetaka itu. Adi Wulan, apakah sebenarnya yang telah dilakukan ayahmu? Tindakan apa? Dan jika aku boleh tahu, siapakah sebenarnya ayahmu itu? Sudahlah, Kakak. Kelak
Kakang akan mengetahuinya. Aku malu untuk... Tunggu Dek Wulan. Aku sepertinya mendengar langkah beberapa orang yang menuju kemari. Kenapa harus cemas dan ragu? Percayalah, aku bersama dengan kedua saudaraku ini pasti akan sanggup membunuhnya. Sekalipun dia berada di bawah lindungan setan-setan neraka. Sekalipun Raden Rangga memiliki kemampuan yang tinggi. Sekalipun perlindungannya adalah setan neraka yang sebenarnya. Bersembunyilah, Adik Wulan. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Aku Pakuraga. Siapakah yang dimaksud dengan Raden Rangga? Sikap mereka benar-benar mengusik batinku. Agaknya mereka hendak melakukan suatu tindak kejahatan, Adik Wulan, Adik Saka. Kita ikuti dan lihat apa yang akan dilakukan mereka. Baik, Kakang Sita. Mari, Kakang Saka. Anting Wulan dan kedua kakangnya mengikuti 4 laki-laki kasar hingga ke pinggiran tembok besar kota raja. Dan kemudian mereka melompat memasuki kota raja tanpa melalui pintu gerbang timur yang tak jauh dari mereka. Maksud buruknya menjadi semakin jelas. Mereka tidak berani masuk melalui gerbang timur yang tak jauh dari sini. Ayo, mari kita ikuti sebelum kita kehilangan jejak. Yuk. Kakang Seta, lihat itu. Dia memasuki gubuk kecil di lorong yang kotor itu. Ya, berhati-hatilah. Agaknya mereka memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Jangan sampai gerak kalian diketahuinya. Baik, Kakang. Aku mengerti. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Dengan Memori mengerahkan tenaga 80. saktinya, ketiga pendekar dari gua larang itu mampu meredam suara langkah, bahkan nafas yang keluar dari mulut dan hidung mereka menjadi sedemikian halusnya. Dari celah-celah bilik bambu, mereka melihat 6 orang yang tengah duduk melingkar. 4 orang di antara mereka telah dikenalnya, sedangkan 2 lainnya berpakaian sangat rapih dan memberikan kesan seorang pejabat kerajaan. Setelah merapikan jubahnya, salah satu di antara 2 laki-laki itu memulai membuka pembicaraan. Terima kasih Tuan Pakuraga. Tuan Pakuraga telah sudi datang kemari memenuhi panggilan kami. Bagi kami, siapapun yang sanggup membayar kami sesuai dengan permintaan kami, akan kami patuhi dan kami jalankan perintahnya. Kami sanggup membayarmu, Tuan Pakuraga. Akan tetapi, pekerjaan itu harus kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah permintaan dari junjungan kami, Tuan. Junjunganmu siapa dia? Apakah ini adalah perintah dari Baginda Prabu Sana? Kau dibayar untuk melakukan pekerjaan itu, Ki Pakuraga. Bukan untuk menjadi seorang petugas sandi. Kau tidak perlu tahu siapa yang menyuruhmu. Lakukan saja dan kelak kau akan menerima imbalan dariku di tempat ini. Aku akan melakukan pekerjaanku dengan sebaik-baiknya. Aku akan membunuh Raden Rangga dengan tanpa jejak. Tapi aku minta Desa Cadas Berem sebagai imbalannya. Cadas Berem? Desa itu? Iya. Aku menginginkan desa itu. Desa itu bukanlah sebuah desa yang subur. Tetapi aku memerlukannya. Bagaimana? Kami tidak mungkin mengosongkan daerah itu, Ki Pakuraga. Tapi jika kau berhasil melaksanakan tugasmu, kami akan memberikan sejumlah uang untuk membeli daerah itu. Kau dapat mengusir penduduk itu dengan uang itu dari junjunganku, tuanku. Kalau begitu baiklah. Aku minta jumlah yang tidak kurang untuk mengosongkan desa itu. Akan kami sampaikan permintaanmu. Tapi percayalah, semua itu pasti akan disetujuinya. Lakukan saja tugas itu. Baik. Aku percaya denganmu, Ki Hanung. Aku akan mengirimkan orang-orangku tidak lebih dari 3 hari untuk memberitahukan tentang keberhasilanku. Dan kau harus datang membawa uang itu kemari. Janganlah terlalu besar kepala, Ki Pakuraga. Tugasmu ini bukanlah satu tugas yang ringan. Tapi aku percaya kau akan dapat melakukannya seandainya kau pandai memilih waktu dan tempat yang tepat.
Tapi seandainya kau ceroboh, para tokoh-tokoh sakti Indraprasta akan dapat menyulitkanmu. Bahkan aku mendengar Resi Amista dan 2 orang saudaranya berada di sana. Ingat, tugasmu teramat berat, Ki Pakuraga. Baiklah, aku akan kembali. Kita akan bertemu lagi di tempat ini. Tidak lebih dari 3 hari, Ki Hanu. Ketika mengetahui ketiga orang pembunuh bayaran itu hendak bergerak keluar, Anting Wulan bersama dengan 2 kakangnya berniat hendak beranjak meninggalkan kubu kecil tempat pertemuan itu. Akan tetapi, Anting Wulan yang mendengar rencana pembunuhan yang ditujukan untuk ayahnya menjadi berdebar dadanya. Gadis itu tak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Karena itu untuk sesaat ia tak dapat menahan diri. Desah nafasnya serta geraknya menimbulkan suara yang cukup membuat curiga Ki Pakuraga. Setan! Siapa kalian, ha? Iya! Tinggalkan tempat ini. Cepat! Setan, jangan lari kalian! Hop! Lihat! Cepat kejar dan tangkap orang itu! Baik, Ki Hanu! Benar-benar bangkai kalian! Oh, bangkai busuk! Bagaimana mungkin ada orang yang mengikuti kalian kemari tidak kalian ketahui, tidak kalian sadari? Hah? Goblok! Jaga mulutmu itu, Ki Hanu. Orang itu hadir di tempat ini. Kau pun tidak mengetahuinya. Setan! Setan mereka! Aku tidak ingin rencana ini diketahui siapapun. Aku tidak ingin rencana ini sampai bocor ke telinga siapapun kecuali kalian semua. Kukira orang itu pun baru tiba di balik dinding gubuk tadi. Jadi dia belum sempat mendengarkan ataupun mengetahui pembicaraan kita, Ki Hanu. Ya. Mudah-mudahan saja begitu. Aku tidak ingin jika rencana ini sampai gagal. Tinggalkanlah tempat ini segera. Kalau begitu, baik Ki Hanu. Mari Bowong, Sangkur, kita laksanakan tugas kita. Baik, Kakang. Kita berhenti di sini, Adiwulan. Adisaka. Ada apa, Adiwulan? Kenapa kau tadi? Mengapa kau jadi seperti itu? Bukankah kau memiliki kepandaian dan tenaga sakti yang jauh lebih kami? Ada apa, Adiwulan? Mengapa kau tiba-tiba saja menangis? Aku tidak tahu, Kakang. Aku tidak tahu. Kau benar-benar tidak menganggap kami sebagai saudara lagi, Adiwulan. Karena kau menyembunyikan masalahmu rapat-rapat. Sayang sekali, Adiwulan. Sayang sekali. Kakang Saka, orang itu, laki-laki itu adalah ayahku, Kakang. Laki-laki itu? Laki-laki yang mana? Laki-laki yang berada dalam gubuk tadi? Bukan, Kakang. Bukan. Laki-laki yang mereka bicarakan. Laki-laki yang akan mereka bunuh. Setan. Kenapa kau diam saja, Adiwulan? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Tentu kita akan dapat menghalangi niat mereka. Mari kita coba lihat mereka di sana. Tidak. Tidak usah, Kakang. Biarkanlah. Kini aku tidak perlu bersusah payah mengeluarkan tenaga. Terlalu banyak orang yang membencinya. Biarkanlah. Iya. Sayang sekali. Seandainya kau dapat memiliki kembali orang tuamu yang selama ini tak pernah kau anggap ada, betapa akan sangat menggembirakannya. Ya, kami pun akan dapat merasakan dan bernaung di bawah kegembiraanmu. Sudah, Kakang. Marilah kita kembali ke istana. Kuharap Kakang dapat menganggap bahwa peristiwa yang kini kita jumpai hari ini tidak pernah ada. Aku tidak ingin ibuku menjadi semakin resah karenanya. Aku tidak ingin menjadi tumpahan rasa gelisahnya sebagaimana yang Kakang lihat ketika ku kenalkan Kakang dengan ibuku tadi pagi. Ya, semoga saja Dewata Agung memberikan petunjuk bagimu untuk keluar dari kesulitan yang menyelimuti keluargamu. Sekarang marilah, Adiwulan. Adisaka. Baik, Kakang. Kuda-kuda kita tentu sudah gelisah. Kita tinggalkan terlalu lama.
mendapatkan kembali kuda mereka, mereka segera memasuki gerbang timur kota Raja Galuh dan kemudian kembali ke istana. Kita tinggalkan dulu Anting Wulan dengan segala kemelut keluarganya. Sekarang, marilah kita menjenguk Raden Purbaya dan Cempaka yang berada dalam tahanan Resi Amista di Indraprasta. Apa yang akan kita lakukan, Raden? Menurut prajurit yang selalu membawakan makanan, besok purnama akan bersinar penuh saat yang saya janjikan. Entahlah, Kak. Tapi dengan akal yang Kakak keluarkan itu, setidak-tidaknya kita tidak terganggu oleh kehadiran dan sekaligus siksaan-siksaan resi asing yang kejam itu. Lalu, apa yang akan kita lakukan besok malam? Kita terima saja apa yang akan terjadi pada diri kita. Atau Kak Cempaka mempunyai akal lain? Tidak, Raden. Saya masih belum tahu apa yang akan kita lakukan. Kecuali menerima saja semua yang akan terjadi. Kak, sebenarnya apakah yang dikehendaki oleh resi asing itu? Apa yang diinginkannya dari diri kita? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itu adalah sesuatu yang ada, yang telah terjadi dalam diri kita, yang tidak pernah kita ketahui. Sesuatu yang ada dan telah terjadi dalam diri kita yang tidak pernah kita ketahui. Sungguh aneh dan sukar untuk dimengerti. Apakah Kakak dapat mengerti? Sedikit dari apa yang pernah diceritakan oleh kakek Mamangku Raya. Apa itu, Kak? Dan bagaimana hubungannya dengan keinginan Resi Amista? Raden, tahukah Raden, dengan kepandaian yang Raden miliki sekarang ini, Raden telah mampu mengalahkan Resi Amista. Kakak, kau bicara apa? Masih ingatkah Raden, ketika kita berusaha masuk dan menembus tabir kegelapan yang tak jauh dari gerbang kota Raja Karangsedana? Iya, Kak. Nah, bukankah saat itu, secara tiba-tiba saja, kita tak dapat lagi mengingat apa-apa tentang diri kita. Dan kemudian, secara tiba-tiba saja, kita menyadari tentang diri kita saat kita berada di atas pagar benteng kota Raja. Ya, Kak. Aku ingat semua itu. Aku ingat. Dan kemudian aku melihat ayahku yang berada dalam pondongan kakek dalam keadaan terluka. Benar, Raden. Itulah dia sesuatu yang sedang diburu oleh Resi Amista. Sesuatu yang tidak pernah kita sendiri mengerti. Tapi bagaimanakah Kakak Cempaka dapat mengerti semua ini? Kakek Mamangku Raya menceritakan semua ini saat Raden dalam keadaan pingsan dalam gua kecil tak jauh dari gua persembunyian Resi Amista. Lalu, apa lagi yang diceritakan kakek? Hal-hal lain yang tidak pernah kita mengerti? Ceritakanlah, Kak Cempaka. Ada apa lagi yang kakak ketahui? Aku tidak mungkin menjelaskan hal lain yang kuterima dari kakekku Raya. Tentang perasaanku pada junjunganku ini. Pada Raden Purbaya. Benar-benar perasaan yang memalukan. Gadis yang tak tahu diri. Ada apakah, Kak Cempaka? Kenapa kakak jadi melamun dan kelihatannya begitu gelisah? Tidak, Raden. Tidak ada hal lain lagi yang diceritakan kakek. Sekarang, marilah kita beristirahat saja. Kita tunggu hari esok dengan pasrah diri pada Dewata Agung, penguasa sumber air suci. Semoga ia menunjukkan jalan keluar bagi keselamatan Raden. Juga bagi keselamatan Kak Cempaka. Dengan susah payah, Raden Purbaya yang sudah dalam keadaan tertotok tanpa daya berusaha untuk menyeret tubuhnya ke dinding kamar mendekati Cempaka, dan beberapa saat kemudian keduanya sudah memejamkan matanya. Akan tetapi, Cempaka di dalam dada dan kepala gadis muda itu masih disibuki dengan bayang-bayang Raden Purbaya dengan sekaligus sikap dan perhatiannya. Apakah sebenarnya yang berada dalam pikiran junjunganku ini? Perasaan apakah yang disembunyikannya?
Mengapa sikapnya jadi seperti itu padaku? Mengapa dia begitu dalam memperhatikan diriku? Seperti beberapa hari yang lalu. Pandangannya benar-benar membuat hatiku jadi berdebar tak menentu. Dia begitu ingin melihat rambutku terurai. Ataukah itu semua hanyalah sekedar perasaan seorang adik terhadap kakaknya? Benar-benar gila dan tidak tahu malu. Seorang hamba bodoh seperti diriku ini memikirkan hendak berdampingan selalu dengan seorang pewaris tahta kerajaan Karangsedana. Gila. Benar-benar gila. Demikianlah, kemudian Cempaka berusaha untuk melenyapkan semua bayang-bayang yang menyelimuti dirinya. Dan beberapa saat kemudian, Cempaka berhasil melakukannya, dan sebentar saja sudah terdengar suara nafas yang halus yang keluar dari hidung dan mulut gadis muda yang cerita itu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan dua tokoh kita itu? Apakah ia akan